pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? 'Cause I'm wasting all my time thinking of the things we could do. If you gave me one more sign, I could find a way to break through. A way to break through. Halo guys, hari ini gue balik lagi ke Grebek Channel. Welcome back to Java Aquatic. Gue hari ini kesempatan ketemu salah satu river udah lama banget gue kenal. Dia udah main ini mungkin udah relatif cukup lama ya. Gue nggak tahu berapa lamanya, cuman relatif cukup lama. Doi gue kenal udah lama banget. Nah hari ini nih kita mau balik lagi ke channel Grebek kita yang ditunggu banget kalian semua. Yuk kita langsung masuk aja. Yuk let's go. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, Masuk dulu you boy. and I. What do we have to lose? Halo Bre. Apa kabar? Gila. Baik. Wah, kedatangan bos Java hari ini di rumah gue nih. Gue pengen lihat katanya ada satu yang spesial. Yuk come on in. Safe. Ini kita mulai kapan deh waktu itu ya? Pas lo balik lagi mulai yang gede ini, lo mulai start lagi? Bulan April. Bulan Waktu April. gue sebenarnya desain rumah ini kan gue baru pindah ke sini. Sebelumnya gue main di 1 meter kan. Iya. Di 1 meter. Jadi to be honest, waktu ngedesain rumah ini, yang pertama didesain adalah letak akuariumnya, baru yang lain ngikut. Ini sih, ini sadis ini tank berapa, size berapa bro? Ini 2 meter, lebar 80, tinggi 70. 2 meter 80 lebarnya ya? Iya. Tingginya 70 cm. 70 cm. Gila. Lu tahu ini kenapa spesial nggak? Ini, I think the only mixed reef 3. SPS, LPS, Softies. lo ini yang lama-lama semua kan bro? Ini yang lama lu kan? Majority-nya yang punya dari akuarium yang 1 meter dipindahin ke sini, sama sebagian memang ada. Lu pas kondisi ngepindahinnya gimana men? Pindahinnya diselesain dulu, cycling dulu, selesai cycling baru aku pindahin bertahap. Jadi yang di 1 meter itu it takes like almost 3 months lah sebelum semuanya bisa dipindahin. Oh jadi 3 bulan baru akhirnya lu pindahin dari rumah lu ke sini. Sedikit-sedikit. Jadi yang hardy kayak apa namanya SPS itu yang terakhir gua pindahin. Oke. Yang hardy kayak donat, apa namanya lobo itu yang awal-awal aku pindahin sih. Hardy ya donat ya. Banyak yang gagal loh. By the way. Nggak tahu sama. Di lu oke banget ya. Iya. Dan ada beberapa koral sih yang sebenarnya udah 5 tahun aku piara gitu. Dari mulai kecil sampai gede itu ada kayak si payungan yang di tengah itu udah 5 tahun. Ini si apa namanya? Si bubble coral itu juga udah 5 tahun. Ini 5 tahun tuh lihat gak tuh? Mulainya tuh dulu segini nih. Belinya dulu segini 5 tahun lalu. Ya? Iya. Tuh 5 tahun. Ya kan? Reef itu kalau lu mainnya bener tahunan boy, ya kan? Ini 5 tahun. Gede abis. Oke, kita langsung aja. Yuk, kita langsung talk show. Oke. Sedikit. Ya, let's go. Oke. Gua honored banget ya. Thank you banget. Thank you loh. Aku yang pleasure nih didatengin sama Nico. Gua ngerasa sih ini salah satu senior yang sebenarnya nggak kelihatan sebenarnya di Reef ya. Lu dulu main udah mulai kapan bro ya waktu itu? Kalau pertama kali mulai gua tahun 2006 sebenarnya. Waktu itu masih di Aceh. Di Aceh ya. Mulainya itu dari Pico malah. Dari small tank ya yang paling susah Dari ya. paling ya nggak ngerti dulu. Nggak ngerti ternyata kecil itu lebih susah gitu kan. Tapi ya mungkin karena awalnya pengen punya akuarium, tapi istriku tuh nggak terlalu seneng sama air tawar. Oke. Nah, kedua, aku memang diving instructor kan, jadi terbiasa sama bawah laut. Kemudian coba bikin, kok susah banget nih pertama gitu. Udah nyoba gagal, nyoba lagi gagal, sempat ganti air tawar nggak puas, coba lagi akhirnya banyak belajar gitu kan. Iya. Nyari-nyari tahu gitu loh. Nah, akhirnya begitu sukses di Nano gitu ya.
coba ekspansi ke 1 meter. Sempat juga dulu bikin 2 meter di Aceh. Tapi unfortunately breakdown, kacanya pecah karena gempa waktu itu kan. Gempa. Oh, lu pas tsunami itu lu di Kalau tsunami itu 2004, 2006 tapi ada 2006 itu sempat ada gempa gede di Aceh. Jadi ini pinggirannya ini pecah. Pecah semua. Jadi gua dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi ngepel. Semua biotanya gua kumpulin lagi, terus jam 7 pagi gua diving, gua tanam di Aceh. Karena sayang kan kalau udah dipelihara. Dulu metode yang gue jalanin adalah sangat-sangat tradisional, jadi naturalis lah ibaratnya. Naturalis, gue cuman dengan teknologi yang ada waktu itu masih cuma metal halide gitu ya. Belum ada chemical ini itu, jadi modalnya cuma ngangkut jerigen doang nih setiap minggu gitu kan. Setiap minggu lu ganti air tuh? Ganti air. Berapa persen waktu itu lu ganti pas zaman dulu banget? Wow, karena di Aceh airnya juga dekat, source-nya cuma 15 menit dari tempat tinggalku. Jadi sebenarnya water changing itu even bisa 20-30 or even 50% gitu loh setiap minggu. Karena kan dulu juga skimmer nggak semumpuni sekarang lah ya. Dulu very expensive sih setahu gue. Tahun itu ya? Tahun itu ada yang murah tapi nggak guna atau yang mahal very expensive kan? Bener. Tahun itu ya bener. Nah, jadi tapi didukung sama air yang cukup kompatibel menurutku, sangat baik lah kondisi airnya. Justru kalau lihat sekarang ini, gue sempat ngerasain transisi yang lightingnya dari metal halide ke LED. Sekarang dengan banyaknya teknologi ini itu, terus apalagi sekarang kita tinggal di Jakarta, water parameter itu juga nggak gampang kita dapetin yang bagus gitu, yang seawater yang natural ya. Mulai shifting, main di chemical, main di garam gitu ya. Nah, cuma hal yang menurut gue jadi kunci suksesnya, especially buat gue sih, buat gue itu ada 3 P. Jadi kalau menurut gue P yang pertama itu adalah passion, kedua patient, sama persistence. Ini 3 ini, kalau passion itu artinya lu kudu suka dulu nih, lu kudu punya hobi yang bener dulu nih gitu loh. Apakah reef itu hobi yang bakalan kita jalanin serius gitu ya? Nah itu dengan begitu akhirnya kita jadi belajar terus, karena to be honest di reef ini nggak ada katamnya nih, pasti akan berevolusi terus gitu. Belajar terus lah ya. Akan belajar terus gitu. Passion, kebanyakan orang nggak sabaran nih, pengen punya tank langsung jadi gitu ya, semua koralnya bagus. Unfortunately it's not the case gitu. Itu bukan kasusnya. Jadi harus semuanya tuh di-maintain dari itu. Yang ketiga persistence. Gagal itu menurut gue sih hal yang justru lebih menarik nih, karena akhirnya kita jadi belajar hal baru gitu kan. Jadi persisten dari sisi itu. Yang kedua persisten untuk jaga parameter. Kalau boleh stability is the key ya, benar. Big three itu jangan sampai aja ngaco gitu ya. Kalau yang lain-lain tambahannya kayak trace, kemudian untuk coral food dan lain-lain itu kan udah jadi secondary maksud gue. Tapi kalau kita ngerti bahwa big three parameter itu kayak KH, CA, MG itu stable, itu nggak banyak sebenarnya yang kita butuhin di reef ini. Di reef ya. Ya, jadi kalau lo lihat sebenarnya, kalau lihat tampilan ini, kalau lo lihat tampilan di atas, pasti orang ngebayangin sumnya ini high tech banget gitu ya. Kalau kayak di Java Reef gitu kan. Wah, full pack itu dengan segala macam pernak-perniknya. Tapi kalau lo buka, ini gue kosong, bro. Lo lihat, gue cuma modal 1 skimmer tok. Anjir, ini nggak kepake ya? Enggak, itu aja nggak kepake. Anjir, fluidizer nggak dipake. Fluidizer nggak kepake. Gue cuman, iya lo beneran nggak dipake lo. Ini apa? Karbon or nothing ini? Itu karbon. Oh karbon, oke. Karbon gue masih utilize untuk buang ekses. Nah, tapi kosong, nggak ada hal-hal lain. Yang penting gue cuma maintain stability of parameter aja. Jadi di sebelah sini sih chemicalnya, dosing dan lain-lainnya. Ini tank gue untuk mixing seminggu sekali 100 liter lah kurang. Lu masukin di sini. Gue mixing untuk water changing aja. Sisanya sih nggak banyak main yang aneh-aneh. Modal lu benar-benar big three ya sebenarnya ya? Gue cuma main di big three aja. Menurut gue so far it works. Tapi memang nggak gampang. Jujurnya nggak gampang. Sebenarnya waktu awal setup yang 2 meter ini kan challenge-nya justru datang dari Nico sendiri.
dia nggak percaya kalau apa namanya kita akan sukses untuk bisa melihara semua jenis koral in one tank ya dengan segala macam requirement parameternya kan. Dia sempat ngomong dulu sama aku, lu nggak bakalan bisa make every coral happy katanya kan. Wow, jadi challenge tuh buat gua. Gua sotoy soalnya. Tapi nggak apa-apa, itu justru buat dari gua jadi challenge. Akhirnya gue coba semua every single coral yang kita tahu ya, ada SPS, ada acro, ada LPS, ada softies. Gue combine, tapi memang gue banyak melakukan trial and error juga sih. Pada saat parameter KH-nya terlalu tinggi, si LPS-nya happy, SPS-nya enggak, gitu kan, apa segala macam. Akhirnya gue mencoba mencari sebenarnya sweet spot-nya dari semuanya ini ada di mana gitu. Menurut lu sweet spot-nya di Big 3-nya tuh di berapa sebenarnya? Kalau untuk saat ini yang gue maintain so far sih kelihatan semuanya happy. Gue maintain untuk kalsiumnya, KH-nya itu di angka 8,5. 8,5. 8,5. CA-nya itu dari 420 sampai 450. Oke, standar ya. Standar. Magnesiumnya aku main di 1280 sampai 1320. Oke, red sea banget ya. Red sea banget. Red sea banget ya. Kalau kayak gitu red sea banget. Iya, kalau lihat di sini juga kan red sea semua kan. Red sea banget. Tapi menurutku sih lebih gampang dijaganya sih. Lebih gampang dia. Ya sebenarnya kan aku banyak baca-baca literaturnya juga kan. Red sea itu menurutku yang cukup banyak ngasih edukasi bagaimana menjaga parameter sih menurut gue sih. Nah ini kan gue agak bingung nih, kan lu kan expect kan KH di 8 nih, 8,5 ya. Sebenarnya mungkin karena 8,5 ketemu Coral Pro lebih dapat daripada yang biru. Benar. Nah sebenarnya. Tapi Coral Pro itu 12 kan sebenarnya defaultnya. Nah itu gue bilang, kenapa lu pilih Coral Pro bukan yang biru? Karena sebenarnya kalau yang di Coral Pro ini kan bukan hanya garam. Coral Pro itu sebenarnya lebih workable buat gua untuk top up. Pada saat ini turun dengan parameter yang lebih tinggi, itu kan biasanya dia akan jadi balance. Kalau lu balikin lagi ke 8, lu untuk naiknya itu kadang-kadang suka susah. Suka berat ya. Suka berat. Jadi gua memang taruh parameter yang lebih tinggi untuk top up di water changing gitu loh. Sehingga yang ini yang sekarang aku dosing hanya untuk buffer doang. Ngebuff dia punya. Ngebuff dia, paling dia akan turun sedikit begitu gua water changing balik lagi. Gitu. Balik lagi. So anyway kan dari 1.200, 100 ini kan cuma nggak sampai 10%. Iya. Gua masih sih. Nih gue kasih tau lu seberapa susah maintain ini ya. Gue nggak pernah bisa. Belum berhasil dia. Udah gitu challenge gue pula kan. Buat gue, ini Echino-nya kalau nanti lu lihat di stock shot-nya tuh gede banget. Dan gue tahu ini udah lama. Kelihatan, karena barang lama dan nggak lama tuh kelihatan. Lu kalau lihat SPS yang bener tuh, crusting, nempel sama batu. Artinya ini udah pasti udah cukup waktu berapa bulan, at least minimal. Lebih mungkin dari itu di 4-5 bulan lebih atau 6 bulan lebih itu baru dia bisa. Ini rata-rata sih 9 bulan kan ya. 9 bulan. Ya. Jadi dia udah mulai crusting, kayak apa, ini logonya. Lu kalau misalnya tahu bedanya logo Indonesia sama Aussie ya, di Indonesia kan suka ngomong kalau logo Aussie itu merah banget gitu. Sebenarnya di Indonesia tuh juga bisa semerah itu. Right ya? Bener. Problemnya adalah banyak kita tuh nggak punya parameter yang bener sama untuk pewarnaan dia, sampai akhirnya tuh si logo itu nggak semerah kayak itu. Gue tadi pertama pikir itu logo Aussie by the way. Jadi di depan situ ada satu logo highlight metalik. Cuman emang sebenarnya yang gue tahu di Indonesia tuh bisa. Iya, cuman mungkin parameter kita aja mungkin ya yang nggak dapetin dia sampai warna itu ya. Bener. Kalau lo lihat dari coral di tank gua ini sebenarnya hampir nggak ada yang terlalu mahal sih maksudnya. Ya Aussie ada, tapi itu juga udah bawaan lama yang udah let's say 2-3 tahun gua piara di yang lama kan. Tapi menurut gua sih lebih challengingnya adalah gimana caranya dari coral yang biasa tapi kelihatan outstanding gitu kan. Iya. Nah itu ini yang outstanding nih. Ya. Baru ini outstanding gila. Ini akar bahar. Ini buat dapet perling begini kayak sakura begini tuh nggak simple ya. Iya. Semuanya udah pada jadi ya. Udah gue pada lihat jadi jadi semua. Jadi kayak ini
This is not easy. Soalnya, nah jadi satu lagi karena memang kita juga Bullshit kenal, ya kan Ini- orang ngomong bullshit kan, kosong, lihat saham gue kosong. Bisa bangkrut gua kalau begini. Cuman ini Skimmernya memang mahal. Iya. Skimmernya mahal. Tapi skimmer doang. By the way, merek itu urusan sendiri, itu sebuah preferensi dan hak prerogatif seorang pembeli. Tapi buat gue, ini keren buat dapet ini. Lu karbon dust bener-bener pure Nopox doang ya. Nopox doang. Buat nge-handle nitrat. Lu by the way ganti karbon berapa lama? How often you change? Sebulan sekali aku ganti. Sebulan sekali lu ganti karbon. Jadi banyak yang nggak tahu ya di reef, sebenarnya karbon itu penting sebenarnya. Most people don't really understand how important carbon is sebenarnya. Ya, cuman sebenarnya tuh kita karena kita bermain dengan nutrien yang tinggi banget. Ya. Semuanya main minor, excess itu perlu diserap sebenarnya. Benar. Itu yang banyak orang tuh masih limitasinya nggak gitu ngerti bahwa karbon ini gunanya buat subtract itu semua dan ngambil ini semua gitu. Ya, istilahnya mengkalibrasi kembali lah ya. Iya. Dan karbon itu ada time limit. Kalau misalnya lu pakai di luar time limit dia malah justru nge-release lagi. iya, dan itu lebih parah. Jadi use carbon wisely dan harus tahu bahwa sebulan sekali maksimum tuh lu harus benar-benar change gitu karbonnya. Jadi ini menurut gue sih salah satu success story yang gue hampir nggak bisa ngomong sih ini. Iya. Outstanding. At the end of the day, pada saat lu punya passion, setiap every single corals ini gue tahu jadi requirement-nya. Kalau yang tadi lu bilang akar bahar itu kan non fotosintesis ya. Nah, artinya feedingnya dia juga kudu dijagain gitu loh. Sama kayak ini nih. Ini kalau malam gila nih mekarnya si sun coral. Ya, itu bloomingnya luar biasa kalau malam itu. Jadi gantian. View gua buat siang ini begitu malam ini bagian-bagian ini nih yang nocturnal ini juga jadi keren-keren gitu bukaannya. Bawah-bawahnya ya. Iya. Jadi ya itu gue bilang sih memang kudu punya passion untuk bisa mempelajari satu sama lain. Dan bukannya tanpa failure juga, ada kesalahan-kesalahan gue sendiri yang kebodohan gue akhirnya berimpact itu kan kayak bird nest gue sempat mati itu gara-gara gue coba gue ngatur parameternya gitu kan. Itu juga pasti gitu. Paling favorit lu apa sih sebenarnya dari hobi ini, ataupun mungkin ikan atau apa yang lu favoritin dan kenapa lu bisa favorit? Kalau dibilang yang paling favorit sih, gue nggak bisa bilang ada satu koral yang sangat favorit ya. Tapi gue suka jenis acan, karena menurut gue acan itu kan colorsnya banyak ya. Iya, iya. Terus karena kayak ini si payungan ini juga salah satu kesayangan gue karena memang udah lama banget gitu ya, dari kecil sampai bisa segede bagong gini. 5 tahun gue piara. Kalau ikan gue favorit itu sih dulu nggak pernah dapat, atau kalau asal mau beli selalu kesannya mahal gitu ya, si purple tank sih. Purple tank. itu juga nggak terlalu lama sih, baru gue beli juga tuh. Purple tank ya? Purple Hardy tank. sih. Purple tank sama kemarin sempat punya yellow tank juga sebelum purple tank masuk. Akhirnya yang harus dieliminasi keluar adalah si yellow tank ya, karena berantem. Kalah dia karena lebih kecil posisinya. Ntar gue cari lagi yang ukurannya sama lah. Pasti berantem tadi bro? Pasti. Ini gila pasti. Jadi harus milih kan antara yellow tank sama purple tank yang 3 kali lipat harganya. Mending gue eliminasi yang yellow tank. Yang biasa ya. Ini lu apa? Cuman tutup aja? Itu cuman tutupan untuk overflow box aja. Tapi ini sih apa ya? Menurut gue nggak bisa banyak kata guys. Jadi kalau lu mau main reef, yang gue bilang ya apa? Gua pun memang belum bisa ngomong. Kita ada di tahap yang bisa diskusi terlalu jauh, karena menurut gue reef itu growing hobby yang selalu nonstop. Betul. Dan kayak apa, ini gue dibuktikan lagi sekali lagi that it can be done. Yeah. Mungkin karena lebih limited mungkin ya, yang gue mungkin, atau keberanian gue juga buat. Sebenarnya sih gue percaya satu hal, koral ini juga kan adaptability-nya juga gede. Iya. Jadi kadang-kadang kan yang lupa kita lakukan adalah semuanya kita pengen instan.
Iya. Lu masukin semuanya tanpa memperhatikan parameter-parameter requirement yang mereka butuhkan gitu kan. Iya, iya. Nah, itu kesalahan yang paling sering terjadi. Tapi kalau misalnya lu masukinnya dengan penuh perhitungan dan lain-lain, rasanya sih gua Nggak ada sih so masalah, far sih udah 9 bulan ini nggak terlalu punya masalah yang signifikan sih. Ya enggak lah, ini mah gila, masalah apa ini anjir, bullshit ini mah enggak ada masalah kan, gila. Tapi Iya. sih gue jujur sih ngomong sih ini buat gue sih pingin gue pindahin ke toko gue. Oh iya, bayarin aja, nanti gue bikin baru. Belinya juga dari lu. Tapi ini gue suka, gue ngerasa banyak yang gue bisa belajar dari ini. Iya. Gue pun ngerasa feels kayak ini gila men, Xenia, kakaknya, logonya sampai ini awalnya nggak ngerainbow apa emang lu udah beli? Udah enggak, awalnya cuma merah hijau gepeng pula kan. Lu ULNS banget ya? Nitrat fosfat tuh berapa men? Kalau sekarang sih fosfat gue maintain karena fosfat dibutuhin sama si ini juga kan, si Akro kan. Iya. 0,03. Oh gila, lu malah naikin 0,03 ya? Ini biasa keluar tuh di ultra low nih. Very low biasa baru keluar nih kuning-kuning. Iya. Tapi ini 0,03 nitrat lu maintain di berapa? men? Nitrat itu terakhir aku kalau nggak salah sih di bawah 0, sih, di bawah 1 sih. Udah 0, lah. Oh bisa ya? Malah fosfatnya dinaikin ya? Bisa. Jadi menurut lu Akro itu malah lu actually bener-bener butuh fosfat banget ya? Yes. Dia butuh untuk coloration kan. Aku pernah bikin zero sih. Bukannya nitrate yang coloration ya? Ini sorry correct me maaf. if I'm wrong. Iya gua salah. Nitrate-nya gua maintain di 2 kalau nggak salah gua. Oke. Fosfatnya di 0,03. Kalau coloration gua pernah bikin semua parameter fosfat nitrat itu jadi 0. Apa yang terjadi? But they're not happy. Browning. Kuncup malahan. Iya, jadi tentakel-tentakelnya nggak keluar. PE-nya nggak mau keluar. Nggak mau keluar. Nah itu yang gue coba perhatiin sih selama at least 1-2 bulan di awal gitu. Tapi begitu gue maintainin agak tinggi, aku baca juga beberapa referensi kan untuk ternyata SPS itu butuh nitrat sama fosfat at certain level gitu ya. Nah, gue coba naikin, sempat kebablasan, ini hijau semua. Algae bloom kan. Turunin lagi pakai Nopox, gue tambah dosis Nopoxnya gitu-gitu. Ya paling main di situ-situ aja. Dan syukurnya ya karena work from home kan, jadi punya banyak waktu buat. Lu udah work from home berapa lama gitu? Dari bulan Maret. Liburan cuy. Kita doang yang masih pejuang receh. Kemana-mana dulu. Ini kalau kantor gue denger nih katanya lu nggak ada kerjaan ya di rumah, ngurusin akuarium doang gitu. Ini kan lu ketutup semua nih. Ya. Nah lu pakai lampu gede loh. Lu mau lihat lampunya? ini wattnya lumayan loh Ki. Gede. Ya, ini by the way kalau yang nggak tahu merek ini namanya T5 Fixtures Aquatic Life. Terus lu pakai 4 Castle. Pakai 4 Castle. Lu WiFi mode Castle ya? Iya, pakai dongle. Pakai. Agak beda, enggak juga ya? Enggak, Cuma sama ya? sama. Ini wattnya 90, 95, 95, 95, 95. Sama T5-nya 39 kali 4. Kali 2. Kali 2. 8. Mobil bos. ini bukan running lampu ya. Motor gak kalah bro ya. Oke, nah lu dari dulu kan selalu pakai LED ya. Sebelum ini kan lu juga pakai, setahu gue pernah pakai Nemo Light, lu pernah ganti Red Sea. Pernah. Ya kan lu ganti ini. Nah terus dulu kan lu LED banget tuh sempet. Yes. Pokoknya LED gara-gara lu save watt apa. Ya. Ini kan lu tahu kan ini bakalan abisin listriknya. Betul. Ekstrim kan saat Betul. ini. Soalnya ini, lu kalau mau tahu nih wattnya berapa, lu kali aja deh sendiri. 38 kali 4 itu udah hampir 160. Kali 2. 160 kali 2 itu 320 watt. Ditambah lagi 360 watt, 700 watt running at 12 hours a day. Lebih? Yes. Gue maintain di 14 hour. tapi T5-nya cuman 6 jam. Oh, oke. T5-nya 6 hours.
Kalau si Castle-nya dari jam 6 pagi, off totally di jam 8 malam. Nah, kenapa yang lu akhirnya tetap milih tetap di fixtures? Karena menurut gue ada dua hal. Satu, parnya nggak bohong sih. Kalau T5 itu parnya nggak bohong. Yang kedua, kalau LED itu nggak bisa dipungkiri tanpa fixtures T5 ini di bawah ini jadi shadowing. Nggak enak nggak sih lihatnya? Iya kan? Iya. jadi kayak dia jadi di bawah-bawah ini, apalagi terutama yang di bawah si payungan ini pasti akan gelap, dan biasanya survivability buat koral yang kita taruh di bawahnya nggak akan sesuai. Nah, makanya gue bantu dari sisi parnya ditambah dari si T5 dan menghilangkan shadow itu gitu loh. Jadi hampir semua spot di akuarium gue Kena ya? Kena lighting. Cuma problemnya satu, panas. Makanya gue install extra fan itu di atasnya buat release heatnya. Nah, ini bagus nih buat kalian yang punya ini. Baru ini kayaknya bisa dinyalain pakai wifi juga ya? Bisa. Aku bisa nyalain pakai wifi. Ini pantas dipakai. Dan wifi itu nggak mahal. Bener. Wifi is expensive ya? Benar. Ini gue lihat lu nggak pakai terlalu banyak, lu wifi semua berarti ya? Semua wifi, tapi gue akalin bukan dari bawaan gadgetnya, tapi dari colokan-colokannya. Jadi aku bisa nyalain fan-nya pakai let's say one of two colokan wifi itu, lampu untuk T5-nya juga bisa pakaiin colokan itu gitu kan. Si Castle-nya juga memang udah ada dari dongle-nya kan. Iya. Nah, itu saat lu pakai kayak gitu, gue setahu gue ada yang sampai bisa ngitung lu punya electricity bill deh. Ada. Lu punya bisa ngitung electricity. Lu hitung juga? Itu. Berapa sih lu habis 1 bulan buat ini? Ya kan, gue pengen tahu. Ya kan, lu buat akuarium aja ya? Akuarium aja? Buat akuarium aja, 1 hari itu gue ngabisin 22 kWh. Kira-kira kalau lu rupiahin berapa, bro? Berarti kalau 1 kWh itu 1.500-an ya? Ya. Berarti kan sekitar 30 sampai 40 ribu lah sehari. Buat? Nggak mungkin, pasti lebih anjir. Enggak, soalnya total di depan gue itu 55, bisa jadi 30 sih. Kayaknya bisa lebih. Pokoknya kalau semua sama home appliance ya sekitar 3 jutaan lah sebulan. Oh, masih oke lah. Masih oke. Relatif masih oke. Cuman mungkin dari 3 jutaan itu bisa 1 juta lebih di sini kali ya? Bisa, 1 jutaan ini dari sini. Pasti. Lu kalau mau nge-reef, itu nggak bisa lari. Iya. Ya kan, listrik itu mahal. Lu mau aquascape yang bagus juga? Pasti udah ada. Nggak mungkin nggak pakai chiller ya kan? Iya. Gitu kan? Jadi lu mau bagus nggak pakai mahal. Iya. Tapi bukannya semua hobi akan keluar duit ya? Iya. Pasti kan? Iya. Kalau menurut gue semua hobi yang udah serius pasti. Betul. Tapi satisfaction-nya sih menurut gue. Bener. Tapi sebenarnya menurut gue sih nggak parah-parah juga ya. Maksud gue dengan metode yang gue pakai sekarang ini masih cukup oke lah. Ya ini cukup ngirit sih menurut gue. Iya. Ini sih udah alat-alatnya juga nggak terlalu fancy kan gitu. Menurut kecuali lampu ya, ini skimmer juga. Sama skimmer ya. Ini skimmer 10 juta deh. Ups. Ini lampunya lumayan loh. Ini lampunya NMAX mah kebeli. Mana? Ya ini berarti lu pick ini. Ya, nah kan lu ganti-ganti berapa LED itu? Kenapa menurut lu ini oke? Masalahnya di compatibility sih. Compatibility. Iya, aku sempat pakai Red Sea waktu itu kan. Kalau di Moline udah out of the spectrum ya. Out of the spectrum lah. Karena udah dan it's not even nggak bisa dipakai lah di sini. Ya, okay. Kalau untuk si Red Sea itu sebenarnya ada hal yang aku suka adalah royal blue-nya tuh kelihatan lebih seksi menurut gue ya. Tapi dia tidak bisa di-combine sama si fixtures. Aku coba akalin dudukannya, bisa sebenarnya secara dudukan, tapi dia sending message overheating terus. Oh, karena close enclosure. Iya, even udah dipakein fan, dia tetap overheating. Akhirnya aku ganti jadi 4 Castle. Yang gue sih sebenarnya suka dari sini sih coloration lu oke sih. Hasil coloration sama groutnya sih dapat banget ya. Kalau misalnya lu pada bisa lihat ini chinonya semua warnanya dapet. Crustingnya warna si SPS-nya juga tebel, dan ini menurut gue cukup less work, hasilnya udah oke.
Nah, ini mungkin Scapingnya juga aku coba bikin senatural ini mungkin. lu bikin sendiri kan? Bikin sendiri, semua sendiri dari mulai scaping, Ini ganteng maintenance. Hah? Ini ganteng sih. Iya, bikin sendiri. Ini scapingnya dari benar-benar batu sampai gua snorkeling di dalam. Dan namin asli pakai snorkel. Tuh, kata bini gua udah kayak ini, lo lihat nih dugong piaraan gua. Anjir, gue juga pengen foto sih kalau itu. Jadiin stiker. Tadi pecat. Ampun. Ya, anyway, gue rasa ini today is a very spectacular day karena gue bisa ngeliat banyak banget akuarium. Ini gue akan contek. Gue kerjain di toko gue. Nanti kita lihat 3 bulan lagi. Nanti gue undang dia balik. Saya yang challenge banget. Buat challenge lo bisa pegang 3-3. Gue akan coba. Ini gue rasa oke banget. Ada sebuah apa ya? Menurut gue ini benar-benar dapat ya. Jadi banyak orang selalu bilang ini pro karena dia bisa SPS doang apa. Dan ini menurut gue ini hasil dari hobi, passion, dan gue tahu dia nggak pernah nge-post sih ya. Very rare ya lo nge-post di Facebook whatever. Hampir nggak pernah ya. Nggak ada pernah. Jadi apa? Buat gue sih, menurut gue apa yang gue senengin ya gue keep sendiri aja, nggak perlu juga di sharing-sharing. That's the idea sih. Apa yang bikin gue balik dari dulu nge-riff sebelum kita jualan kan lebih ke passion ya. Dan karena sebenarnya menurut gue kalau terlalu banyak kita ini akan terlalu banyak komentar orang, oh harusnya begini. It's not you anymore gitu loh menurut gue sih. iya betul. Ya kan? Betul. Oh ini koralnya kurang apa gede apa menang di ini tapi koralnya biasa banget misalnya jenisnya murah-murah. Buat gue sih what the heck ya. Yang penting gue happy gitu loh dengan ininya. Menurut gue sih semua orang baiknya gitu aja. Kayaknya murah itu kan relatif dan kayaknya bagus itu juga relatif iya kan gitu. Iya, bener. Jadi nah komen lu buat orang yang baru mau mulai nge-riff apa yang menurut lu pengen kasih tahu terakhir? Sebenarnya kalau mau di riffing itu yang udah pernah gua jalanin dari sejak 2006 itu metodenya banyak, variabelnya banyak. Lu mau main yang istilahnya naturalis, semi automatic ataupun full automatic itu semuanya opsinya ada gitu ya. Lu mau pengen riffing tapi nggak mau cost mahal, ya udah kita banyakin aja, mainnya di water changing aja gitu kan, nggak usah terlalu yang high tech banget, tapi memang effortnya lebih banyak. Semi automatic mungkin sebagian udah pakai fixtures yang mumpuni, tapi misalnya dosing masih manual atau apa gitu itu. Atau kalau ya memang nggak mau repot sama sekali, ya pakailah yang high tech itu kan. Atau pesan aja dari Niko, maintenance-nya dari Niko. Gua high tech sebenarnya karena gue males bro. Gue sih bukan ngomongin high tech itu sebenarnya. Menurut gue high tech karena Indonesia tuh kita tuh kerja kan. Yes. Ya kan. Even gue berdagang koral gitu ataupun ngomong berdagang equipment. Ya cuman time is an issue ya. Betul. Nyari orang yang kayak kita maintain kan bukan kita juga kan. Seluruh orang kan. Cari jago juga kadang-kadang juga difficult ya. Iya. Momennya kan nggak gampang ya. Iya. Kebetulan aja karena memang gua seneng dan gua banyak baca referensi, gua akhirnya bisa maintenance sendiri dan itu juga cutting cost cukup banyak kan gitu. Banyak ya. Ya makanya beda-beda aja kali ya. Benar. Makanya gua bilang. Tapi kalau mau paradigmanya atau asumsinya riffing itu mahal, enggak juga. Tergantung metode yang kita pakai aja gitu loh. Mau seperti apa gitu. Oke deh, gua hari ini udah terima kasih banyak bro waktunya. Sama-sama ya, aku yang thank you nih. Gua rasa ini adalah sebuah challenge buat kalian yang mau benar-benar riffing karena menurut gua juga percaya sama lu si 3P itu ya. Patience sama persistence. Karena kalau lu udah ngehobi tapi lu bilang lu nggak punya 3 ini, I don't think itu itu bukan hobi namanya ya. Itu namanya cuman egocentrik doang ya. Iya. Buat euforia aja pengen punya. Iya, pengen punya. Jadi menurut kita apalagi orang yang udah cukup relatif lebih lama main di riff mungkin itu yang harus ditekanin banget ke orang bahwa never stop giving up. Lu jangan pernah berhenti, continuously challenge yourself buat go further. Money can be found, lu bisa ngirit, lu bisa kerja lebih keras, tapi yang penting tujuannya adalah memang buat happy lu sendiri, bukan buat show ke orang seberapa jago lu bisa dan apapun itu. Dan banyak alternatif, bisa murah, menengah mahal, itu adalah sebuah pikiran kita masing-masing dan apa yang kita mau aja. That's it. Hari ini gua close. Thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Komen di Java Aquatic Indo. Follow kita, lu ada IG mau di follow nggak? Nggak ada. Nggak ada IG mau di follow ya kan.
Kita punya IG di Java_Riff, Tokopedia di Java Riff, dan thank you, take care, and happy riffing. Take care, bye. Thank you. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? 'Cause I'm wasting all my time thinking of the things we could do. If you gave me one more sign, I could find a way to break through. A way to break through. Overthinking, you and I. What do we have to lose?